got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread down, bread down, right, bread down, been open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmila. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 8 R1 dan 8 R2. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi dengan subjudul menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Teks persuasi bersifat mendorong seseorang untuk mengetahui harapan atau keinginan-keinginan penulis. Kita telah mengetahui bahwa teks persuasi berisi kalimat ajakan. Apakah kalian tahu apa itu ajakan? Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan berarti pula anjuran atau imbauan. Kalimat ajakan ditandai dengan adanya kata-kata seperti harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, janganlah, hindarilah, dan masih banyak lagi. Tujuan teks persuasi. Tujuannya untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Sebagai teks yang bersifat ajakan, pernyataan dalam teks persuasi cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Di sini saya akan memberikan satu contoh teks persuasi dengan judul mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan. Nah, biasanya dalam teks persuasi disisipkan kata mari. Contohnya, marilah kita menjaga kesehatan untuk menghindari COVID-19 dengan rajin mencuci tangan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Seperti itu salah satu contoh teks persuasi secara singkat. Adapun ciri-ciri teks persuasi diantaranya 1. Memiliki alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. 2. Bersifat mengajak dan menarik pembaca. 3. Menggunakan kata-kata ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Adapun struktur teks persuasi, yang pertama, pembukaan berisi pembahasan topik permasalahan yang akan diangkat. 2. Tesis berisi gagasan umum penulis dari topik yang diangkat. 3. Argumen memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis. Dan yang terakhir, rekomendasi merupakan bagian penutup dari teks persuasi. Bagian ini berisi ajakan, saran, dan larangan. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kedua, terdapat pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang teks persuasi, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi kali ini, kita akan membuat teks persuasi dengan tema mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona dengan hashtag di rumah aja. Di situ saya sudah mencantumkan 3 gambar. Gambar yang pertama adalah bagaimana cara mencuci tangan. Yang kedua di situ ada gambar virus corona dan yang ketiga di situ ada bagaimana cara menghindari virus corona dengan memakai masker. Tugasnya adalah kalian membuat satu teks persuasi yang terdiri dari 4 paragraf. Satu paragraf terdiri dari 4 baris.
Tidak boleh kurang, boleh lebih. Dan tugasnya, sekali lagi saya tekankan, kalian harus membuat paragraf teks persuasi dengan memadukan ketiga gambar yang sudah dicantumkan. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga sukses. Alhamdulillah, akhirnya telah selesai untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.